Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa fi ayatil ukhra wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Shadaqallahul azim. Yang kita hormati bapak-bapak dan ibu-ibu pengurus Mushola Baitul Jannah, yang kita muliakan bapak-bapak dan ibu-ibu, para pemuda, pemudi, serta anak-anakku sekalian. Umumnya kita yang hadirin wal hadirat sidang jamaah tarawih rahimakumullah. Pertama sekali tentu kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Kenapa? Allah masih memberikan tambahan waktu bagi kita untuk melanjutkan kehidupan ini. Untuk apa? Waktu itu kita gunakan untuk dua hal penting. Yang pertama, untuk menambah amal kita yang akan kita bawa sebagai bekal untuk kembali kepadanya. Kita ketahui bapak-bapak dan kita yakini, bahkan mungkin hakul yakin, bahwa semua kita akan kembali kepada Allah. Perjalanan kembali kepada Allah adalah perjalanan yang panjang, perjalanan yang jauh, lama. Kalau dimisalkanlah oleh bapak-bapak dan ibu-ibu, di dunia ini kita akan menempuh jarak yang jauh. Misalnya, keberangkat dari Padang ke Surabaya misalnya, kan jauh tak? Coba jangan kalau awak tidak ada bekal, yang terjadi sengsara awak di jalan, merana kejauhan awak di bosnya. Begitu juga kembali kepada Allah. Ya, maka Allah selalu panggil kita, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Setiap diri tanya selalu tentang apa yang telah diperbuat untuk bekal hari esok itu. Tanya, bila saat awak tanya yang paling rancak, tanyalah ketika kapal lokal lah, Manyanda dibantah lah, telah tiba dibantah, menjalan fly, merenunglah sesaat, analah wabiak cerita dia untuk amal. Setiap diri. Yang kedua, fungsi waktu apa? Meringankan atau mengurangi beban-beban yang akan memberatkan perjalanan kita kembali kepada Allah itu. Aduh, dosa. Allah panggil selalu kepada kita, wasari'u ila maufiratim mir rabbikum. Bergegaslah kalian
kepada keampunan dari Tuhan. Tidak ada ayat mengatakan bergegaslah ke masjid, tidak ada. Wasari'u ilal masjid, tidak ada. Ya. Tetapi kepada keampunan Tuhan. Apa artinya? Kita semua berdosa. Tidak ada di antara kita yang berdosa, bapak-bapak dan ibu-ibu. Ya. Bapak dan ibu-ibu kok tahu ibu bahwa dosa ambo tak tagak kepala ambo macam ibu. Ya. Maka oleh sebab itu Allah panggil kita. Gunakanlah waktu kita untuk mencoba mengurangi dosa-dosa itu. Selalu gitu. Selawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah menyampaikan risalah Islam dan sekali lagi kita syukuri kita sudah berada dalam Islam dan insyaallah akan tetap berada dalam Islam. Banyak orang di luar sana, bapak-bapak dan ibu-ibu, sampai seruan Islam kepadanya, tapi mereka tidak bergeming, tidak mau memeluk Islam, tidak menerima risalah Islam. Dalam bahasa Al-Quran dikatakan mereka itu kafir. Ya, dia tidak non-muslim selain bu, ya kafir. Nah, kita syukur itu. Caranya gimana? Tambahlah selalu pemahaman kita tentang Islam itu, sehingga dengan demikian akan semakin baik pula pengamalan Islam itu di dalam kehidupan ini. Maka sehubungan dengan itu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian sidang jamaah tarawih rahimakumullah, kita manfaatkan beberapa menit ke depan untuk membahas suatu tema yang diberikan oleh panitia Ramadan, yaitu berumah tangga dalam Islam. Berumah tangga dalam Islam. Ayat yang kita jadikan sandaran dari uraian ini adalah surah Ar-Rum yang kita bacakan tadi. Berselindung aku dengan Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Dan salah satu di antara atau dari sekian tanda-tanda kebesaran Allah itu adalah dijadikannya bagimu pasangan-pasanganmu dari dirimu. Litaskunu ilaiha, supaya kamu merasa tentram kepadanya, merasa tenang kepadanya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan dijadikannya di antaramu itu rasa cinta dan kasih sayang. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Inilah tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir. Jadi bapak dan ibu-ibu, berumah tangga itu adalah suatu hal yang perlu kita sikapi. Ya, kita mesti tahu. Yang pertama yang perlu kita ketahui di sini adalah hukum-hukumnya berumah tangga tentu. Ya. Hukum berumah tangga itu bisa wajib, bisa sunat, bisa makruh, dan bisa haram, tergantung. Ya. Kapan wajib? Kalau seseorang, misalnya seorang laki-laki, dia sudah punya kemampuan kesehatan fisik yang bagus, ya, kemudian dia mampu secara finansial, wajib baginya, karena dia khawatir dirinya akan terjerumus kepada perbuatan maksiat, yakni zina. Wajib hukumnya itu. Kemudian sunat kapan? Kalau orang mampu, ya mampu dia, ya. Tapi dia merasa nggak apa-apa, dia tidak akan terjerumus, belum artinya dia tidak khawatir akan terjerumus kepada perbuatan maksiat, sunnah bagi dia. Makruh, yaitu dibenci. Kalau dia umpama dia punya suatu kelemahan, ya, kelemahan, katakanlah kelemahan fisik, ya, maka hukum menikah baginya bisa makruh. Kenapa? Dikhawatirkan dia tidak mampu untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Dan dia bisa haram kalau dia berniat dengan menikahi itu dia dapat menyakiti atau dia berkeinginan untuk menyakiti pasangannya. Dia haram hukumnya. Lalu apa gunanya, apa tujuannya daripada rumah tangga itu? Kita semua sudah tahu,
Ya, yang pertama, konsep utama dalam Islam berumah tangga itu tujuannya ibadah. Ya, ibadah. Karena itu merupakan sunnah Rasul. Ya, an-nikahu sunnati, kata Rasulullah. Nikah itu sunatku, sunnahku. Ya, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Siapa yang enggan, yang tidak menerima, yang tidak mau mengikuti dengan tanpa alasan yang syar'i sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Ya, itu pertama, ibadah. Ya. Nah, ibadah yang enak itu berumah tangga itu Bapak Ibu. Ya. Oleh sebab itu banyak orang ya Bapak terutama ya itu ada yang ingin 2 kali 3 kali ya. Dan itu dibolehkan Bapak Ibu, dan syar'i itu. Ya. Boleh Bapak-bapak kalau dia mampu secara fisik, dia mampu secara finansial, boleh. Al-Quran juga mengatakan ini. Fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Ya. 2 mulainya Pak, 3 sampai bahkan ada 1 mulainya 1 pada 1 orang. Ya. Tapi ujung ayat di kanan. Ya, jika tidak katalog gue adil, anda saja salah. Ya, beko kalau anda adil, awak datang menghadap Qadir Rabbul Jalil, bincang Pak, teleng Wak. Itu makanya kalau mampu Wak, boleh. Ya. Yang kedua, fungsi daripada berumah tangga dalam konteks ini menikah itu adalah untuk menjaga garis keturunan kita. Supaya apa? Bersih dari perbuatan-perbuatan tercela, ya, terutama zina. Ya. Kenapa? Karena orang-orang yang mampu secara fisik dan finansial lalu dia tidak menikah, maka dia terjerumus kepada perbuatan zina. Masya Allah, dosanya amat besar dan hukumnya amat berat Bapak dan Ibu. Ya, tahu Bapak Ibu hukumnya berzina itu? Balik mati Bu, hukum mati. Ya. Kalau seseorang itu melakukan perbuatan zina, dalam surah An-Nur ayat 2 kita baca, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin min hadhil habbah. Jadi kalau seseorang itu melakukan, dia sudah menikah misalnya, lalu dia berbuat zina, maka hukumnya tanam badannya sehingga pinggang ini dilempar dengan batu sampai mati. Kalau dia belum menikah, maka dia dilempar, dia dicambuk dengan 100 pukulan. Nah, pukulan begitulah sekuat tenaga algojo, ya. Lalu ketika dia masih hidup juga dibuang dia 2 tahun ke luar negerinya. Itu baru itu. Ya. Dan hukum itu berat. Maka oleh sebab itu ini penyalurannya nikah hukumnya berat dan bisa menghasilkan, bahayanya lagi Bapak dan Ibu, bahayanya dosanya berantai. Ya. Berantainya bisa menyebabkan dosa yang banyak dan tertumpu kepada orang yang melakukan. Misalnya saya contohkan, kalau si A misalnya dengan si B melakukan perbuatan zina, lalu lahir seorang anak perempuan misalnya, maka secara agama syar'i bahwa anak ini tidak termasuk kepada garis keturunan ayah dan ibunya, putus nasabnya. Dan biasanya bapak dan ibu-ibu ketika anak ini sudah dewasa, dia akan dinikahkan. Yang menikahkan siapa? Bapaknya. Maka orang yang melakukan perbuatan itu biasanya malu itu, tidak dia nikahin, padahal dia tidak sah nikahin, dia tidak, namanya bukan wali mujbir, ya, bukan wali yang berhak menikahkan. Mestinya kalau memang ada anak seperti tadi A dan B melakukan perbuatan lalu C lahir, C ini dinikahkan oleh hakim. Jangan dia, supaya jangan berantai dosanya. Sebab kalau dia nikahkan juga, ini pernikahan anaknya tidak sah, pergaulannya menjadi pergaulan tidak sah, dosanya dia nanggung. Ya, ini bahayanya. Ya, jadi bapak dan ibu penyelur ini bahaya. Ini wujud daripada pernikahan itu. Yang berikutnya tujuan dari pernikahan itu adalah
menimbulkan rasa kasih sayang yang demikian tadi yang diceritakan dalam Al-Quran tadi. Ya, di dalam rumah tangga itu inilah yang perlu rasa kasih sayang itu. Ya. Dan juga dengan demikian, dengan pernikahan itu akan timbul suatu persaudaraan atau silaturahim yang lebih luas. Yang tadinya si A, si B berlainan keluarganya, ini keluarga besarnya, ini keluarga besarnya, lalu dengan nikahnya si A dan si B, kedua keluarga ini menjadi keluarga besar. Ya, itu meluaskan silaturahim namanya. Ya, meluaskan silaturahim itu ada fungsinya, yaitu seperti yang disampaikan oleh ustaz-ustaz kita, silaturahim itu kan gunanya untuk menambah rezeki dan memperpanjang umur, kan gitu. Ya, awalnya di ustaz itu udah sering disampaikan itu. Ya. Lalu bagaimana landasan untuk berkeluarga di dalam Islam ini? Namanya saja judulnya sudah berkeluarga dalam Islam. Tentu landasannya mesti Islam. Ya. Lalu seperti mana? Sebagaimana atau bagaimana bentuk keluarga yang dikatakan keluarga Islam itu, atau disebut juga dengan keluarga Islami. Nah, itu. Ya, keluarga Islami harus ya berlandaskan kepada dua hal pokok. Ya, sebetulnya banyak sendi yang lain, tapi kita jelaskan dua ini. Seperti ayat yang kita bacakan tadi dari surat Bani Israel ayat ke-23. Ya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kunci utama dari keluarga Islami adalah semua anggota keluarganya, ayah ibu, ini keluarga beneran ya, ayah ibu dan anak-anak mestilah hanya menyembah Allah. Ya. Yang kedua, wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaklah kamu berbuat baik. Ya. Dalam konteks Islam yang lebih luas daripada itu. Ya. Imma yablughanna 'indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahum. Ya. Kalau ada orang tua kita ya sampai tua di dalam penjagaan kita salah satu daripadanya atau kedua-duanya, fala taqul lahum ma'ruf, jangan pernah mengatakan ah. Siapa itu? Kita siapa? Bapak dan ibu, anak-anak. Bapak dan ibu haruslah orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Seperti itu. Sebab apa? Kalau kita tidak berbakti sebagai bapak dan ibu, tidak berbakti kepada orang tua kita, terimalah bagian nanti anak kita juga tidak akan berbakti kepada kita. Percayalah, itu hukum alam. Nah, caranya kalau ada yang sampai tua dalam penjagaan itu, yang pertama, fala taqul lahum ma'ruf, jangan pernah berkata ah. Kalau Bu Hamka nggak menggambarkan itu sebagai ungkapan daripada atau kata yang tak berhuruf, tidak bisa ditulis. Misalnya, mendengus seperti banuli itu, ya, tidak bisa. Itu sangat menyakitkan juga, Bu. Ya, jadi kalau ada anak-anak awak misalnya mendengus seperti itu, ibu tidak. Wala tanharhuma, apalagi membentak. Ini kan biasa doa calia enak. Awak memang tak majana ya. Anak-anak awak tu tinggi nada dari awak. Tu. Kalau lah itu bisa betul. Nah. Wala tanharhuma wa qul lahumma qawlan karima, katakan kepada keduanya perkataan yang baik. Kita berkata kepada ibu kita, bapak kita dengan baik, ya, disaksikan oleh anak kita, mereka akan mencontoh dan melakukan hal yang sama kepada kita. Demikian seterusnya. Ya. Imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma, seperti itu. Ya. Kemudian bagaimana lagi? Waqfid lahuma janahaz zulli minar rahmah, rendahkan dirimu. Tidak hati rendahkan bapak ibu, rendahkan dirimu di hadapan keduanya dengan penuh kasih sayang.
Ba'abanalah ketinggi pangkat awak bapak ibu, ya. Tanpa orang tua kita tidak mungkin seperti itu. Maka di hadapan orang tua rendahkan diri kita dengan penuh kasih sayang. Dan yang terpenting daripada itu, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Selalu doakan orang tua kita itu, bapak kita, ibu kita, ya Allah, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah memelihara kami selagi ketika kami masih kecil. Itu konteks berumah tangga dalam Islam. Ya, kalau di luar daripada konteks itu, misalnya kita menyembah selain daripada Allah di dalam rumah tangga kita, ya katakanlah bapaknya Muslim tapi anaknya bisa saja lari daripada keislamannya. Ya, hari ini kan gitu. Ya, walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Umat agama lain itu akan menarik anak kita. Ya, kalau kita tidak hati-hati, ya, nanti bisa saja misalnya dia ingin nikah dengan anak kita, lalu dia menjadi mu'alaf. Ketika anak kita sudah beranak satu, dia kembali ke agamanya. Awak nak apa? Daripada tak lelaki ke jalannya, murtad awak. Tu lalapnya kijang terima semua. Dosanya awak tu. Ya, karena awak yang tak berhati-hati. Jangan biarkan nikah dalam Islam itu berbeda agama, no way. Ya, haram hukumnya. Ya, tidak ada keluarga gado-gado yang disebut dengan keluarga Islami. Ya, apanya oleh Islam anaknya, selain daripada Islam tidak bisa. Ya, itu tidak keluarga Islami nama. Disebut dengan keluarga Islami itu ya berkeluarga dengan aturan-aturan Islam dan sendi-sendi Islam. Inilah yang dapat kita sampaikan Bapak dan Ibu-ibu. Mudah-mudahan kita semuanya ya berhati-hati, ya memahami tujuan dari keluarga itu. Tidak terlambat bagi kita. Mungkin yang selama ini belum kita pahami, ya terbaik kita. Ya. Mungkin selama ini kebaktian kita terhadap ibu bapak kita kurang, supaya anak-anak kita jangan berbuat yang demikian kepada kita perlu mencontohkan. Di keluarga Islami itu dicontohkan bapak-bapak dan ibu-ibu. Ya, dicontohkan oleh kita, kepala keluarga dan ibunya, bapak dan ibu, dan anak-anaknya demikian. Inilah kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita yang mendengarkan dan bagi kita yang menyampaikan. Banyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.